Sinar matahari yang cemerlang di lepas pantai Bali menari-nari, menciptakan kilauan emas di atas permukaan laut yang biru jernih. Perjalanan pesiar dengan Yah untuk merayakan ulang tahun pernikahan ke-30. Segalanya tampak sempurna. Baskara, suaminya, menuangkan sampainya ke dalam gelas, dan berkata dengan penuh kelembutan, "Terima kasih atas 30 tahun perjuanganmu, Saras." Air mata haru mulai menggenang di sudut mata Saraswati. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Dengan senyum mengerikan yang terukir di wajahnya, Baskara mendorong istrinya melewati pagar pembatas Yah. Berkah cinta yang mereka rayakan tiba-tiba berubah menjadi pengkhianatan yang paling kejam. Apa yang sebenarnya terjadi pada pasangan ini? Saraswati duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Tetesan air hujan yang mengetuk kaca terdengar seperti irama yang suram. Dari 57 tahun hidupnya, 30 tahun ia habiskan bersama pria bernama Baskara. Ujung jarinya terasa dingin, sebuah sensasi yang sering ia rasakan akhir-akhir ini. Konon, jika hati seseorang mendingin, ujung jarinya akan menjadi yang pertama membeku. Tampaknya itu benar. Baskara keluar dari ruang kerjanya dengan senyum canggung di wajahnya, seolah-olah ia memaksa otot-otot yang sudah lama tidak digunakan. Ayo kita berlayar dengan yacht untuk merayakan ulang tahun pernikahan kita yang ke-30, ke Bali. Jantung Saras seakan berhenti berdetak sejenak. Ulang tahun pernikahan? Tahun lalu Baskara bahkan lupa tanggalnya, dan 10 tahun terakhir ia tak pernah sekalipun menyinggungnya. Sesuatu terasa sangat aneh. Namun, Saras berusaha keras untuk mengabaikan keanehan itu. Mungkin lebih tepatnya, ia ingin mengabaikannya. Ia tidak mau percaya bahwa perhatian suaminya yang kembali setelah sekian lama hanyalah sebuah kebohongan. Ia teringat kejadian 2 bulan lalu. Hari itu, Baskara datang membawa dokumen asuransi. Ini hanya perpanjangan biasa. Cukup tanda tangan di sini. Saras hendak memakai kacamatanya untuk membaca dokumen itu, tetapi Baskara dengan cepat menghalanginya. Tidak ada waktu. Cepat tanda tangan. Suara Baskara terdengar lebih gugup dari biasanya. Akhirnya, Saras menandatanganinya. Seperti yang selalu ia lakukan selama 30 tahun, ia mempercayai suaminya. Atau mungkin, ia hanya berpura-pura percaya. Sejak setahun yang lalu, Saras sudah tahu. Baskara memiliki wanita lain. Tanda pertama adalah aroma parfum manis yang asing di kemejanya, aroma yang belum pernah Saras gunakan. Kemudian, muncul transaksi aneh di laporan kartu kredit, restoran mewah yang belum pernah ia kunjungi, toko perhiasan wanita. Ekspresi Baskara pun berubah, ia selalu pulang dengan wajah jengkel dan menghindari kontak mata dengan Saras, seolah-olah berada di ruangan yang sama dengannya adalah sebuah penderitaan. Saras tahu segalanya, tetapi ia memilih untuk pura-pura tidak tahu. Ia tidak ingin mengakui bahwa fondasi 30 tahun pernikahannya telah runtuh. Atau mungkin, ia sadar fondasi itu sudah hancur, tetapi ia terus hidup dalam reruntuhan itu. Pagi hari keberangkatan, Saras berdiri di depan cermin. Wajah di pantulan itu terasa asing. Kapan ia menjadi setua ini? Kerutan di sudut mata, pipi yang kendur, rambut yang mulai memutih. Ia merasa mengerti mengapa Baskara tidak lagi menatapnya. Ketika mereka tiba di pelabuhan di Bali, angin bertiup kencang. Firasat buruk merayap di punggungnya. Namun, Saras memaksakan senyum. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang datang setelah 30 tahun ini. Setelah beberapa jam berlayar, daratan tak lagi terlihat. Hanya lautan tak bertepi yang terhampar di sekeliling mereka. Ombak mengguncang yacht, membuat perut Saras mual. Baskara muncul membawa sampahnya. Sambil menuangkan 2 gelas, ia berkata, "Terima kasih atas 30 tahun perjuanganmu." Kata-kata itu terdengar aneh, lebih seperti ucapan selamat tinggal. Saras menerima gelas itu. Sampahnya terasa lebih pahit dari biasanya. Tak lama kemudian, kepalanya terasa berat. Kelopak matanya terkulai, dan kakinya lemas. Ini bukan mabuk laut. Saras langsung tahu ada sesuatu di dalam sampahnya itu. Baskara memapahnya ke geladak. Angin dingin menerpa wajahnya,
Tetapi kesadarannya tak kunjung kembali. Seluruh tubuhnya terasa lumpuh. Saat itulah Baskara berbisik, "Maafkan aku. Tapi aku harus bertahan hidup." Seketika, semua kepingan teka-teki itu menyatu. Dokumen asuransi, perjalanan yang tiba-tiba, dan momen ini semuanya adalah bagian dari sebuah rencana. Tubuh Saras terlempar melewati pagar pembatas. Dalam sepersekian detik, saat melayang di udara, Saras melihat wajah Baskara. Di sana, terukir senyum lega. Ekspresi lega setelah membuang istri yang telah menemaninya selama 30 tahun itu menusuk hati Saras seperti pisau. Air laut yang dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Napasnya tercekat. Di dalam air, ia mati-matian menggerakkan lengannya. Ketika akhirnya berhasil mencapai permukaan, yacht itu sudah menjauh. Baskara berdiri di pagar pembatas, menoleh sejenak, lalu masuk kembali ke kabin seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saras ingin menangis, tetapi air mata pun tak keluar. Amarah dan rasa pengkhianatan membakar hatinya, tetapi saat ini, bertahan hidup adalah prioritas utama. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang terapung terbawa ombak. Sebuah pelampung, mungkin tertiup angin dan jatuh dari yacht. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Saras meraih pelampung itu. Sambil mengenakan pelampung dan terapung di air, Saras berpikir, ia harus hidup. Ia harus bertahan untuk mengungkap kejahatan Baskara kepada dunia. Pernikahan 30 tahun berakhir seperti ini, terbuang sendirian di tengah lautan luas. Namun, di dalam hati Saras, sebuah percikan api baru mulai menyala. Api yang bernama balas dendam. Air laut yang dingin mengiris tubuh Saras seperti ribuan pisau. Lautan Bali di bulan April ternyata jauh lebih dingin dari yang ia bayangkan. Ia bisa merasakan suhu tubuhnya turun drastis. Sambil memeluk erat pelampung, Saras menatap langit yang cerah tanpa awan. Sulit dipercaya bahwa di hari seindah ini, ia nyaris mati. Malam pertama adalah yang paling menyiksa. Saat matahari terbenam, laut menjadi lebih dingin dan kegelapan menelan segalanya. Ombak terus-menerus menerpanya, menyebabkan air asin masuk ke tenggorokannya, dan membuatnya batuk-batuk. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan. Jari-jarinya sudah mati rasa, dan kakinya terasa seberat timah. Kulitnya yang bengkak karena air laut terasa perih. Tiba-tiba, ia teringat masa-masa bulan madu 30 tahun yang lalu. Betapa manisnya Baskara saat itu. Saat ia hamil anak pertama mereka, Baskara sering menempelkan telinganya ke perut Saras, berpura-pura mendengar suara bayi sambil tertawa. Setelah melahirkan, Baskara bahkan memasak sup ayam jahe untuknya. Rasanya terlalu asin, tetapi ketulusan hatinya sangat berharga. Bagaimana pria seperti itu bisa berubah sedemikian rupa? Atau mungkin, Saraslah yang selama ini mengabaikan semua tanda. Ketika sikap Baskara mulai berubah seiring berkembangnya perusahaannya, Saras menghibur diri dengan berpikir bahwa suaminya hanya kelelahan. Ketika Baskara mulai pulang larut malam, ketika ia mencium aroma parfum asing di bajunya, ketika sejumlah besar uang menghilang dari rekening mereka, Saras terus berpaling. Ia terlalu takut untuk menghadapi kebenaran. Pagi di hari kedua, bibir Saras pecah-pecah. Tenggorokannya terasa terbakar. Ia tahu meminum air laut hanya akan mempercepat kematiannya, tetapi rasa haus itu hampir tak tertahankan. Lidahnya membengkak, dan tenggorokannya seakan tersumbat. Matahari memanggang kulitnya, lengan dan wajahnya yang tidak terlindungi mulai melepuh. Untuk menjaga kesadarannya, Saras terus memikirkan sesuatu. Ia teringat putrinya, Kirana, dan putranya, Aditya. Bagaimana kedua anaknya akan menerima kematiannya? Apa yang akan dikatakan Baskara? Mungkin ia akan menyebutnya kecelakaan, terpeleset dan tersapu ombak. Lalu ia akan berpura-pura berduka. Memikirkannya saja sudah membuat amarahnya memuncak. Amarah itulah yang membuatnya tetap hidup. Tekad untuk membalas dendam membuat jantungnya terus berdetak di tengah laut yang dingin. Di kejauhan, ia melihat sekawanan burung camar. Adanya burung berarti ada daratan. Dengan secercah harapan, Saras mencoba bergerak ke arah burung-burung itu terbang. Namun,
Arus laut melawannya. Ia terombang-ambing, bahkan terasa semakin menjauh ke laut lepas. Keputusasaan mulai menyergapnya. Pada fajar hari ketiga, Saras mulai berhalusinasi. Ia melihat Baskara berjalan di atas air ke arahnya, melambaikan tangan dengan senyum mengejek. Rania, sang kekasih gelap, berada di sampingnya. Mereka bergandengan tangan dan tertawa, seolah merayakan kepergiannya. Kesadarannya mulai memudar. Tenaganya benar-benar habis. Jika bukan karena pelampung, ia pasti sudah tenggelam. Saras akhirnya memejamkan mata. Apakah ini akhirnya? Pikiran terakhirnya bukanlah tentang Baskara, melainkan anak-anaknya. Kirana dan Aditya, bagaimana mereka akan hidup tanpa seorang ibu? Lalu segalanya menjadi gelap. Ketika Saras membuka mata, ia melihat langit-langit yang asing, terbuat dari kayu. Aroma laut tercium, tetapi ia tidak berada di dalam air. Tubuhnya terbaring di atas selimut yang empuk. Ia mengerjapkan mata beberapa kali, mengira ini mimpi, tetapi langit-langit itu tetap di sana. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria berjanggut lebat berdiri di sana, memegang segelas air. Pakaiannya seperti nelayan. Di balik penampilannya yang kasar, tatapan matanya hangat. Syukurlah, Anda sudah sadar. Saras mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya kering kerontang. Pria itu dengan hati-hati mendekatkan gelas ke bibirnya. Dengan bibir gemetar, Saras meminum air itu. Ia bisa merasakan air dingin mengalir di tenggorokannya. Ia sadar bahwa ia masih hidup. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Budi. Seorang nelayan yang juga mengelola sebuah penginapan kecil di desa terpencil di ujung barat Bali. Ia adalah pensiunan Angkatan Laut. Pak Budi menjelaskan bahwa ia menemukan Saras saat pergi melaut subuh tadi. Awalnya ia mengira itu adalah mayat, karena Saras terapung tanpa bergerak sama sekali. Namun, saat mendekat, ia melihat napas yang sangat samar. Itu sebuah keajaiban, kata Pak Budi berulang kali. Saras tidak sadarkan diri selama seminggu. 3 hari pertama kondisinya sangat kritis. Istri Pak Budi, yang merupakan pensiunan perawat, merawatnya di rumah. Mereka tidak membawanya ke rumah sakit karena selama tidak sadar, Saras terus mengigau. Harus kubunuh. Balas dendam. Tidak akan kumaafkan. Pak Budi menduga ada cerita kelam di baliknya. Kemudian, Pak Budi menceritakan apa yang ia lihat kemarin. Ia pergi ke kantor polisi untuk mengurus surat-surat kapalnya, dan melihat Baskara di sana, mengenakan setelan hitam dengan wajah muram. Baskara bahkan menangis saat membuat laporan orang hilang. Namun, Pak Budi merasa itu bukan kesedihan yang tulus. Di samping Baskara ada seorang wanita muda, yang diperkenalkan sebagai Rania, sekretaris perusahaannya. Pak Budi melihat, saat polisi tidak memperhatikan, Rania diam-diam menggenggam tangan Baskara, dan Baskara tampak lega. Pak Budi yakin mereka adalah sepasang kekasih. Saras menceritakan segalanya kepada Pak Budi. Pernikahan 30 tahun, perubahan suaminya, perselingkuhan yang ia sadari setahun lalu, dan momen mengerikan di atas yacht. Air matanya mengalir, bukan karena kesedihan, melainkan karena amarah. Pak Budi mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk atau menghela napas. Setelah cerita itu selesai, ia mengepalkan tinjunya, tetapi Saras menghentikannya. Belum saatnya. Tidak ada bukti, dan Baskara pasti sudah menyiapkan alibi yang sempurna. Saras memutuskan, ia akan menjadi orang yang sudah mati. Dengan begitu, Baskara akan lengah, dan topengnya akan terbuka. Pak Budi setuju. Sebagai mantan prajurit, ia tidak bisa membiarkan penjahat seperti itu lolos. Ia berjanji akan membantu. Selama beberapa hari berikutnya, Saras memantau situasi dari berita yang disampaikan Pak Budi. Baskara setiap hari datang ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan pencarian. Terdengar desas-desus bahwa baru seminggu setelah laporan kehilangan, ia sudah menghubungi perusahaan asuransi. Warga desa pun mulai curiga. Ratna, sahabat baik Saras sekaligus ketua arisan di kompleks perumahannya, juga menghubunginya. Ratna membawa kabar mengejutkan.
Baskara sedang mencari informasi tentang rumah duka. Menyiapkan pemakaman padahal statusnya masih hilang. Saras semakin yakin betapa Baskara menginginkan kematiannya. Setiap malam, Saras menatap laut. Suara ombak yang dulu terdengar seperti lonceng kematian, kini terdengar berbeda. Itu adalah jenderang perang yang menandai dimulainya balas dendam. Di buku harian yang diberikan Pak Budi, Saras menulis, "Aku telah mati. Dan aku terlahir kembali. Sekarang, semuanya dimulai." Laut di luar jendela tampak tenang. Tapi Saras tahu, di bawah permukaan yang tenang itu, mengalir arus yang dahsyat. Dan ia akan menjadi arus itu, yang akan menelan Baskara. Kehidupan baru Saras telah dimulai. Sebulan berlalu. Saras masih bersembunyi di rumah Pak Budi. Pada malam hari, ia menyelinap keluar, mengenakan pakaian hitam dan topi, berjalan dalam kegelapan seperti hantu. Malam ini adalah malam yang istimewa. Ia akan pergi ke rumahnya di Jakarta. Pak Budi meminjamkannya mobil tua yang tidak akan menarik perhatian. Pukul 2 dini hari, Saras berdiri di depan rumah yang telah ia tinggali selama 30 tahun. Kata sandi pintu tidak berubah. Baskara bukan tipe orang yang peduli dengan hal-hal seperti itu. Ia masuk dengan diam-diam. Aroma rumah yang familiar menyambutnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Aroma parfum wanita lain begitu pekat. Di ruang tamu, ada barang-barang asing. Gelas anggur yang belum pernah ia lihat, tas tangan yang sepertinya milik Rania, dan mantel wanita yang tersampir di sofa. Hati Saras terasa perih. Baru sebulan ia mati, wanita lain sudah bertingkah seperti nyonya rumah. Saras menuju ruang kerja Baskara. Dokumen-dokumen berserakan di atas meja. Salah satunya menarik perhatiannya, dokumen asuransi jiwa. Ada 5 polis yang terdaftar atas namanya, dengan total uang pertanggungan sebesar 25 miliar rupiah. Tanggal pendaftarannya yang paling lama adalah 2 tahun lalu. Sejak saat itu, Baskara telah merencanakan pembunuhannya. Tangannya gemetar. Ia membuka laci meja, dan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Surat-surat tagihan utang Baskara. Utang judi 30 miliar, utang akibat kegagalan investasi saham 20 miliar. Total utangnya lebih dari 50 miliar rupiah. Perusahaannya pun diambang kebangkrutan. Baskara sudah hancur. Sebuah catatan tulisan tangan Baskara menarik perhatiannya, berisi detail rencana pembunuhan, cara menenangkannya, obat yang digunakan, cara membuangnya di titik buta jalur pelayaran. Jantung Saras seakan berhenti. Begitu teliti ia merencanakan untuk menyingkirkannya, seolah membuang barang bekas. Saras tahu persis jadwal Baskara. Selama 30 tahun, ia hafal rutinitas suaminya. Setiap hari Selasa, dari pukul 2 hingga 5 sore, Baskara pasti berada di lapangan golf. Itu adalah ritual yang tidak pernah ia lewatkan selama 20 tahun. Saras juga memastikan dari situs web perusahaan bahwa Rania memiliki rapat rutin pada Selasa sore. Saras memotret semua dokumen bukti dan menyimpannya di USB. 3 jam sudah cukup untuk mengumpulkan data. Dalam perjalanan kembali, Saras menyusun rencana. Rencana sempurna untuk menghancurkan Baskara. Keesokan harinya, Saras menghubungi sahabatnya, Ratna. Ratna adalah ketua kelompok arisan dan pusat informasi di lingkungan mereka. "Ratna, ini aku." Ratna menjerit di telepon. Setelah menenangkannya, Saras menjelaskan semuanya. Ratna sangat marah dan mendesaknya untuk segera melapor ke polisi, tetapi Saras menahannya. Belum saatnya. Dengan bantuan Ratna, Saras memantau pergerakan Baskara. Baskara masih pergi ke kantor, tetapi setiap makan siang ia terlihat pergi ke hotel bersama Rania. Informasi dari teman Ratna yang bekerja di perusahaan Baskara juga menyebutkan bahwa ia sering pergi ke kasino ilegal setiap akhir pekan. Saras meretas laptop Baskara. Ia tahu kata sandinya, kombinasi tanggal ulang tahun anak-anak mereka yang sudah Baskara gunakan selama 20 tahun. Kelalaian Baskara dalam keamanan menjadi kesalahan fatal. Laptop itu berisi data yang mengejutkan. Percakapan antara Baskara dan Rania. "Semuanya sudah beres hari ini. Kerja bagus, sayang.
Sekarang semuanya milik kita. 25 miliar cukup untuk melunasi utang dan sisanya untuk kita. Ayo kita pergi ke luar negeri. Membaca pesan itu, Saras tersenyum dingin. Begitu banyak bukti. Baskara terlalu sombong. Saras juga menemukan bahwa Baskara mengincar harta warisan orang tuanya, properti senilai 15 miliar yang diwariskan atas nama Saras. Situasi perusahaan Baskara juga parah. Penggelapan, penipuan, penggelapan pajak. Gaji karyawan sudah menunggak berbulan-bulan, sementara Baskara menikmati hidup mewah dengan Rania. Saras menghubungi salah satu karyawan, Pak Krishna, secara anonim. Ia adalah karyawan yang setia tetapi sedang kesulitan karena gajinya tidak dibayar. Jika Anda ingin tahu kondisi perusahaan, lihat data ini. Saras mengirimkan bukti penggelapan Baskara. Pak Krishna terkejut dan menyebarkan informasi itu ke karyawan lain. Perusahaan gempar. Karyawan mulai bersiap untuk mengajukan gugatan kolektif. Retakan mulai muncul dalam rencana sempurna Baskara. Saras juga mendekati Rania melalui pesan anonim. Baskara juga berencana menyingkirkanmu. Setelah mendapatkan uang asuransi, dia akan mencampakkanmu. Awalnya Rania mengabaikannya, tetapi pesan-pesan yang terus datang membuatnya gelisah dan mulai mencurigai Baskara. Suatu hari, Saras menemukan hal yang paling mengerikan. Baskara juga telah membeli polis asuransi jiwa atas nama Rania, dengan dirinya sebagai penerima manfaat. Uang pertanggungan. 10 miliar. Saras merinding. Baskara adalah iblis yang bisa membunuh siapa saja demi uang. Ia mengirimkan salinan dokumen asuransi itu kepada Rania. Rania sangat terkejut dan bertengkar hebat dengan Baskara. Dari kejauhan, Saras menyaksikan hubungan mereka hancur. Baskara semakin terpojok. Perusahaannya diambang kehancuran, karyawan menyiapkan gugatan, hubungannya dengan Rania berakhir, dan para penagih utang datang setiap hari. Namun ia masih berpegang pada satu harapan. Begitu surat kematian Saras dikeluarkan, segalanya akan terselesaikan. 25 miliar akan menjadi penyelamatnya. Saras melakukan persiapan terakhir. Ia mengumpulkan semua bukti. Dokumen asuransi, percakapan, rekaman suara, data penggelapan. Ia juga menulis surat untuk putrinya, Kirana, yang berisi seluruh kebenaran. Ia menatap cermin. Wanita yang ia lihat bukanlah wanita lemah yang terbuang di laut 2 bulan lalu. Ia adalah seorang pembalas dendam. Baskara, ini baru permulaan. Bisiknya pada bayangannya sendiri, dengan senyum dingin. Hubungan Baskara dan Rania telah hancur. Baskara kini sendirian. Saras mengirim surat anonim kepada para penagih utang Baskara. Baskara akan segera menerima uang asuransi 25 miliar dari kematian istrinya. Tekan dia sekarang, dan Anda akan mendapatkan uang Anda. Efeknya langsung terasa. Keesokan harinya, para penagih utang menyerbu kantor Baskara. Pintu masuk gedung dipenuhi orang-orang yang membawa spanduk. Bayar utangmu. Mana 25 miliar kami? Baskara penipu. Situasi menjadi begitu kacau, hingga polisi harus turun tangan. Baskara terperangkap di kantornya sendiri. Menurut kabar dari Ratna, Baskara mencoba memohon di depan karyawannya, mengatakan bahwa ia belum menerima uang asuransi. Tapi tidak ada yang percaya. Di antara penagih utang, ada preman-preman yang diutus oleh bandar judi. Mereka lebih brutal, mencegat Baskara di depan rumahnya dan mengancamnya. Jika minggu depan 10 miliar tidak dibayar, kau tahu akibatnya. Baskara benar-benar terpojok. Ia bahkan harus tidur di sauna umum karena takut pulang ke rumah. Menyaksikan kejatuhan pria yang telah menemaninya selama 30 tahun, Saras merasakan sedikit iba. Tetapi perasaan itu lenyap, seketika saat ia teringat momen ketika Baskara mendorongnya ke laut. Beberapa hari kemudian, para karyawan mengambil tindakan. Dipimpin oleh Pak Krishna, 30 karyawan menuntut tunggakan gaji selama 6 bulan. Baskara sampai berlutut di hadapan mereka, memohon waktu sampai uang asuransi cair. Namun, para karyawan tidak peduli. Mereka melaporkan Baskara ke polisi atas tuduhan penggelapan gaji. Kini, Baskara tidak hanya menghadapi masalah perdata,
tetapi juga pidana. Saras juga bergerak ke perusahaan asuransi. Ia mengirimkan laporan anonim, kematian istri Baskara mencurigakan. Ada uang pertanggungan yang sangat besar. Diperlukan investigasi menyeluruh, perusahaan asuransi segera bertindak. Mereka menangguhkan pembayaran klaim 25 miliar. Bagi Baskara, ini adalah pukulan telak. Harapan satu-satunya telah pupus. Baskara kini berada di jalan buntu. Ia mencoba menyewa pengacara untuk mengajukan kebangkrutan pribadi, tetapi ia bahkan tidak punya uang untuk membayar biaya pengacara. Ia mencoba melapor ke polisi bahwa seseorang menerornya dengan surat-surat anonim, tetapi polisi tidak mempercayainya. Mereka justru semakin curiga padanya. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa Baskara terlihat berdiri di atas sebuah jembatan layang di Jakarta. Ia memegangi pagar pembatas, menatap ke bawah. Mendengar berita itu, Saras tahu bahwa balas dendamnya hampir selesai. Baskara telah kehilangan segalanya, tapi ia tidak ingin Baskara mati. Jika ia mati, kebenaran akan terkubur selamanya. Saras memutuskan, inilah saatnya untuk memainkan kartu terakhir. Waktunya bagi orang mati untuk kembali. Malam itu, Saras menatap cermin. Di sana berdiri seorang pembalas dendam dengan tatapan mata yang dingin dan kokoh. Baskara, ini belum berakhir. Sekarang, aku akan menunjukkanmu neraka yang sesungguhnya. Pukul 3 dini hari, Baskara berdiri di pagar pembatas jembatan layang. Wajahnya kuyu, tangannya gemetar, dan matanya kosong. Saras mengawasinya dari tempat tersembunyi. Tepat saat Baskara hendak melompat, Saras muncul. Baskara. Mendengar suara itu, tubuh Baskara membeku. Ia menoleh perlahan dan melihatnya. Istrinya, yang seharusnya sudah mati, berdiri di sana. Wajah Baskara pucat pasi, kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk di trotoar, menatap Saras seolah melihat hantu. Bagaimana? Kau sudah mati. Di laut. Saras mendekat perlahan. Aku hampir mati selama 3 hari di laut. Aku bertahan hidup dengan sebuah pelampung. Dan aku melihat semuanya. Upayamu untuk mendapatkan uang asuransi. Kemesraanmu dengan Rania. Air mata palsumu. Baskara gemetar hebat, mundur sambil berteriak. Polisi. Tolong panggil polisi. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi muncul. Saras sudah mengaturnya. 2 petugas turun. Dan di belakang mereka ada putri mereka, Kirana, dan putra mereka, Aditya. Kirana, yang kini menjadi seorang jaksa, menatap ayahnya dengan dingin. Ia telah menyelidiki kasus ini berdasarkan data yang dikirimkan Saras. Ayah, surat perintah penangkapanmu sudah keluar. Percobaan pembunuhan, penipuan, penggelapan, tuduhannya terlalu banyak untuk disebutkan. Aditya, yang telah menjadi dokter, bahkan tidak mau menatap ayahnya. Kekecewaan dan luka, yang dalam terlihat jelas di matanya. Polisi memborgol Baskara, ia meronta, berteriak bahwa ini semua adalah kebohongan dan fitnah, tetapi sia-sia. Saras berdiri di depan Baskara. 30 tahun Baskara. Aku mengorbankan segalanya untukmu. Aku membantumu membangun perusahaan, membesarkan anak-anak kita. Dan kau membuangku ke laut demi 25 miliar. Sebelum masuk ke mobil polisi, Baskara bertanya, bagaimana kau bisa selamat? Saras hanya tersenyum dingin. Senyum yang akan menghantui Baskara seumur hidupnya. Persidangan dimulai, dan menjadi berita nasional. Jaksa penuntut, yang tak lain adalah Kirana, putrinya sendiri, membeberkan semua bukti, dokumen asuransi, percakapan Baskara dan Rania, catatan penggelapan, rekaman CCTV pembelian obat tidur, hingga video dari kotak hitam Yah yang berhasil dipulihkan. Bukti-buktinya tak terbantahkan. Rania, yang juga diadili, menjadi saksi kunci melawan Baskara. Ia menangis di persidangan, mengakui segalanya dan mengungkapkan bahwa Baskara juga berencana membunuhnya demi uang asuransi 10 miliar. Kesaksian Rania adalah paku terakhir di peti mati Baskara. Baskara tetap menyangkal hingga akhir, mengklaim itu adalah kecelakaan.
Namun, saat memberikan pernyataan terakhir, ia berkata tanpa penyesalan, "Aku harus bertahan hidup. Utangku 50 miliar. Ini masalah hidup atau mati." Pernyataannya membuat seluruh ruang sidang murka. Hakim membacakan putusannya. Terdakwa Baskara, Anda mencoba membunuh istri yang telah mendampingi Anda selama 30 tahun demi uang. Anda tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Anda dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Baskara roboh. Hukuman 30 tahun adalah hukuman seumur hidup baginya. Rania dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas keterlibatannya. Setelah sidang, Saras menghadapi para wartawan. Hal yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa 30 tahun pernikahan saya adalah sebuah kebohongan. Tapi sekarang, saya akan memulai hidup baru. Saya ingin membantu orang-orang yang menderita karena kekerasan dan pengkhianatan pasangan seperti saya. Saras mendirikan sebuah pusat bantuan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, menggunakan uang dari aset Baskara, yang disita pengadilan sebagai ganti rugi. Pusat bantuan itu berkembang pesat. Setahun kemudian, Saras kembali ke Bali, ditemani oleh Pak Budi, penyelamatnya yang kini menjadi sahabat baik. Lautan tampak tenang, dengan sinar matahari yang berkilauan. Laut ini nyaris membunuhnya, tetapi pada akhirnya, laut ini juga yang menyelamatkannya dan memberinya kehidupan baru. "Apakah Ibu sudah baik-baik saja sekarang?" tanya Pak Budi. Saras tersenyum, senyum yang tulus. "Ya, sekarang saya benar-benar baik-baik saja." Saras bukan lagi seorang pembalas dendam. Ia kini adalah penyelamat bagi orang lain, seorang penyintas yang bangkit dari rasa sakit. Baskara akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, tetapi Saras telah bebas. Ia telah menemukan kebebasan yang sejati. Saat ia berbalik meninggalkan pantai, langkahnya terasa ringan. Kehidupan baru telah menantinya.